Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Khairil Anwar Official. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang sertifikasi pruning dan panen. Sertifikasi bertujuan untuk pemerataan tata cara kerja di suatu perusahaan dan menjadi sebagai ciri khas perusahaan tersebut. Dan arti dari sertifikasi itu adalah kita dilakukan sertifikasi itu untuk mengetahui apakah karyawan ini layak atau tidak sebagai pemanen ataupun pekerja pruning. Pertama kali diperiksa dalam sertifikasi ialah satu, kondisi fisik. Apakah kondisi fisik ini layak untuk bekerja sebagai pruning atau pemanen? Kalau tidak layak, maka kita akan diturunkan ke pekerjaan lainnya. Gitu ya. Yang pertama, kita diuji kondisi fisiknya yaitu dengan jalan datar dengan jalan kaki dengan jarak 3 km. Dan yang kedua, jalan rolling sejauh 2 km berputar. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan tes push up kayak gini ya, sebanyak 20 kali. Set up seperti ini ya. Set up sebanyak 10 kali. Back up yang belakang untuk menentukan kondisi pinggang sebanyak 10 kali. Yaitu ya kondisi fisik pertama. Yang berikutnya adalah kelengkapan fisik. Kelengkapan fisik itu yaitu pertama adalah tes warna pada mata. Tes warna, nanti kita dikasih gambar hitam putih berbintik, warna apa itu. Yang berikutnya adalah rabun jauh dan rabun dekat. Kalau kita rabun jauh, otomatis kita tidak bisa melihat buah yang jauh. Dan ketika kita buta warna, kita tidak bisa menentukan buah masak dan matang. Makanya kita harus diperiksa. Oke. Yang berikutnya adalah kita harus melihat tangan kita ini apa bisa bergerak atau tidak, kaki, tangan, jari-jari apakah bisa bergerak atau tidak. Kalau dalam kondisi normal itu sudah dinyatakan layak dalam kelengkapan fisiknya. Dan yang berikutnya adalah, kalau ini yang pokok tinggi ya, galah, fiber. Kita dites kemampuan mengangkat fiber yang pakai egrek itu untuk pokok tinggi, kalau yang rendah tidak ya. Dan yang berikutnya adalah kita harus bisa mengetahui mana spiral kanan, mana spiral kiri. Kan sudah saya jelaskan pada video yang dulu itu kan. Spiral kanan yang bagaimana, spiral kiri yang bagaimana. Kalau spiral kanan kita dari kiri, kalau spiral kiri kita dari kanan. Tujuannya adalah kita melakukan spiral kanan spiral kiri itu agar tidak kejatuhan pelepah atau buah. Gitu ya tujuannya, agar tidak kejatuhan buah dan pelepah. Yang berikutnya adalah kita harus menguasai cara mengasah egrek dan dodos. Ya.
Kalau asah dodos, mata dodos seperti ini kita asah ke depan, cuma begitu aja. Dan kondisinya ini nggak gerak-gerak dodosnya, egreknya, dodos nih ke depan satu arah ya. Masalah pakai batu pelicin atau tidak apa-apa. Yang penting kita ngasahnya ke depan. Tujuan mengasah ke depan adalah satu arah, kita aman. Kalau ditarik itu bahaya kalau tangan. Nah. Yang kedua, egrek juga harus menggunakan metode satu arah. Karena satu arah itu kata si pandai besi adalah asahan yang paling terbaik. Berikutnya ialah cara buah ketika diturunkan. Kita harus menggunakan, ada yang ancam kodok dan ancam datar. Kalau ancam kodok seperti ini ya, ancam datar rata. Apa gunanya kita pemotongan tangkai? Tangkai itu kan kalau sudah di pabrik dia akan bersifat spons. Kalau kita tidak potong tangkai, maka spons itu kan sifatnya menghisap, menyerap, maka minyaknya akan diserap, maka sebagian minyak akan hilang, begitu ya. Itu tadi bagian skill. Yang berikutnya adalah kompetensi. Kemudian yang kompetensi yang berikutnya adalah kita harus mampu membedakan TBS yang baik. TBS atau tandan buah segar. Pertama kita harus membedakan, kita harus menguasai TBS. Yang mana TBS? Tandan buah segar. TBS yaitu brondol 5 di piringan. Biasanya ya yang sering dipakai itu brondol 5 di piringan yang sudah di bawah itu kan. Kalau sudah ada 5 brondol cukup bisa dipanen, itu sudah tandan buah segar. Dan maksimal brondolnya itu mencapai 75%. Kalau sudah di atas 75% itu sudah termasuk buah busuk. Yang berikutnya adalah TBS yang tangkai panjang. Nama TBS yang tangkai panjang itu artinya buah yang kita turunkan dari atas, dari pohon sawit kita turunkan ke bawah, itu TBS tangkai panjang namanya, belum dipotong. Kemudian yaitu kita harus mengetahui TBS yang sudah dipotong datar pakai kapak. Nah, itu masih dipotong datar. Dan yang berikutnya adalah cangkam kodok. Cangkam kodok berhuruf P. Itu ada beberapa perusahaan yang ciri khasnya ancam kodok ya. Perusahaan di sini dia menggunakan ancam kodok sebagai ciri khasnya. Kalau buah dicuri, mereka cari di pembeli-pembeli, kalau ancam kodok itu berarti buah mereka. Begitu ya. Itu tentang skill tentang kompetensi TBS. Dan kompetensi berikutnya adalah kompetensi alat dodos dan egrek. Pemakaian songgo. Songgo itu adalah satu pelepah di bawah buah yang paling bawah, itu namanya songgo. Satu pelepah satu songgo, songgo satu namanya. Kalau dua pelepah itu namanya dua songgo. Biasa kalau masih memakai dodos itu songgonya songgo 2, maksimal songgo 3 ya. Kalau sudah pakai egrek biasanya sudah memakai songgo 1, begitu ya. Dan yang berikutnya adalah cara penyusunan pelepah. Penyusunan pelepah biasanya dilakukan kalau masih dodos, bekas potongan egrek, yang bekas potongan yang ada duri-durinya yang pada bagian pangkal itu ke arah parit, dan yang ujungnya ke sini. Kalau pakai dodos tidak usah dipotong. Kalau sudah egrek minimal potong 2, potong yang bagian besar ke parit.
gitu ya. Dan yang terakhir adalah aspek safety. Safety yang pertama yaitu adalah safety di badan. Yang pertama helm, sepatu, kan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Helm, sepatu, kalau ada apa kaca itu, kaca bagian mata itu, agar tidak kejatuhan debu atau bekas bunga jantan itu ke mata kita. Yaitu standar safety. Yang berikutnya adalah kita jaga jarak. Jaga jarak minimal 2 meter pada pokok rendah. Pada pokok yang seperti di belakang itu minimal 2 meter ya jaraknya dari pokok. Dan yang berikutnya adalah posisi berdiri. Posisi berdiri kita harus melakukan egrek. Di sini pokok sawit harus dengan sudut 45 derajat seperti ini. Ini egrek pipanya seperti ini, pelepah kita motong. Kan jauh agar tidak tujuannya agar tidak kejatuhan buah dan pelepah. Semakin tinggi semakin jauh jaraknya. Jangan coba-coba di bawah pelepah, karena di bawah pelepah, di bawah sudutnya seperti ini, tidak menjaga jarak, itu sangat berbahaya kejatuhan pelepah dan buah. Yang berikutnya adalah lihat kalau orang sedang panen, para pekerja rawat harus minimal 3 pokok dari jarak pemanen. Semakin tinggi semakin jauh jaraknya. Takutnya kalau egreknya sudah panjang, galahnya sambung 3, itu sudah jauh. Sudah sekitar 18 meter sambung 3 itu. Makanya jarak minimal 18 meter, 20-an itu nggak boleh dekat sama karyawan. Nanti kejatuhan. Sering kan kejadian kejatuhan pas menaikkan, pas kejatuhan pelepah. Kan yang tinggi itu berat. Kalau sudah jatuh ya sudah, nggak bisa ditahan lagi. Ya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga kalian semua sehat selalu dan mempunyai sertifikasi yang cukup untuk bekerja sawit. Sekarang saya akan lanjut kerja pruning ya. Setelah Anda melakukan sertifikasi, Anda harus mempraktekkannya ke lahan. Oke. Ini posisinya spiral kiri ya, maka saya harus dari kanan.